Jurnalis dunia sampai takjub, Eliano dan Haye mandi bonus ini usai menang dramatis atas Arema. Keluarga di Eropa kepo sampai sebut Indonesia itu begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Tidak ada yang pernah menyangka keberadaan Raiders dan Tom Haye di Persib Bandung sekarang benar-benar punya magnet tersendiri. Namun ternyata alasan dibaliknya cukup mengejutkan. Magnet itu bukan muncul seketika, tapi memang inilah yang diharapkan oleh dua bintang timnas saat bergabung dengan klub lokal. Kini setelah beberapa bulan bergabung, mereka enggak cuma menarik penonton, tapi juga memberikan impact di dalam dan di luar lapangan. Terbaru saat menghadapi Arema, Persib berhasil remontada. Namun, reaksi dari bobotoh dan fans Arema benar-benar patut diapresiasi. Di sisi lain, orang-orang terdekat mereka juga ternyata ikut merasakan atmosfer sepak bola tanah air. Seperti Tijani saudara kandung Eliano yang bahkan tak menyangka sampai emosional. Tijani Reinders juga akhirnya tahu bagaimana gilanya sepak bola Indonesia bukan hanya di timnas saja. Kini target Tom Haye dan Eliano bergabung dengan Persib kini telah sesuai ekspektasi yang mereka dambakan sejak awal. Lantas apa sebenarnya yang mereka ekspektasikan sejak awal dan pada akhirnya kini merasakannya? Tidak ada yang lebih indah selain melihat wajah pemain baru langsung larut dalam euforia sepak bola tanah air. Dan itulah yang dialami Tom Haye dan Eliano Reijer sejak awal mereka berseragam Persib Bandung. Tapi siapa sangka momen yang seharusnya biasa saja malah viral besar. Bukan karena skill atau gol indah, tapi karena uang jajan atau bonus yang mengguyurnya. Kamu gak salah dengar uang jajan. Bayangin pemain sekelas Tom Haye yang biasanya main di Eropa terbiasa dengan suasana stadion yang teratur, supporter yang kalem, kamera liputan yang dingin tanpa ekspresi. Di Indonesia malah kepergok kamera lagi, ngemil sambil dikasih duit tambahan sama official tim. Kayak adik kelas dikasih uang saku sama kakak kelasnya. Fans di medsos langsung ramai dan dari situ magnet mereka makin kerasa. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Nah, setelah sesi ngemil plus bonus uang jajan itu, pertandingan serius pun tiba. Persib melawan Arema di Kanjuruhan, suasana panas, tensi tinggi, dan tentu saja gengsi besar. Tom Haye yang biasanya jadi cameo alias masuk di babak kedua kali ini diturunkan sejak menit awal. Bojan Hodak seperti gambling tapi juga yakin kalau bukan sekarang kapan lagi, masalahnya Persib waktu itu sedang krisis gelandang. McLock absen karena cedera, Luciano Guasosea karena akumulasi kartu, jadilah duet dadakan Tom Haye bareng Frans Putros. Awalnya jujur aja duet ini kelihatan kagok, beberapa kali mereka kecolongan serangan balik dan boom. Menit 12 Arema udah unggul lewat tandukan Konseau, tapi jangan salah, seiring menit berjalan, Tom Haye mulai menemukan ritme. Umpannya makin presisi, ketenangan ala Eropa mulai kelihatan, pelan tapi pasti Persib bisa menguasai bola. Babak kedua Baros menyetak gol penyama, stadion pecah, bobotoh yang datang jauh-jauh ikut melonjak, tapi drama belum selesai. Frans Putros, partner Haye di lini tengah kena kartu merah, bayangin main di kandang lawan kondisi 1-1, tinggal setengah babak lagi dan harus kehilangan satu pemain kunci. Otomatis semua beban pindah ke pundak Tom Haye dan dia pun pontang-panting lari ke kiri nutup kanan. Kadang nyerang kadang mundur jadi bek tambahan sampai keringatnya kayak keran bocor. Anehnya Bojan Hodak enggak narik dia keluar meskipun udah jelas-jelas ngos-ngosan. Malah dikasih instruksi bertahan-tahan, dan benar aja hanya tahan sampai 106 menit. Tapi jawaban Haye enggak pakai banyak kata, main aja sampai peluit panjang,
dan hasilnya Persib berhasil comeback super dramatis di menit tambahan lewat gol sontekan Federico Barba. Setelah laga, sorotan media enggak cuma soal skor 2-1 buat Persib, tapi lebih ke mentalitas, bagaimana pemain yang baru datang. Belum sebulan adaptasi udah main kayak veteran yang paham kultur Liga Indonesia. Jurnalis asal Belanda terheran-heran melihat sang profesor bermain dengan effort plus. Lebih gilanya lagi, Haye ternyata sempat emosional setelah pertandingan. Bukan karena kelelahan aja, tapi karena nyadar, inilah yang dia cari dari awal. Atmosfer fans, tekanan mental sekaligus rasa dihargai. Dan jangan salah, emosi itu bukan cuma tangisan kecil, tapi sekarang ya paham kenapa pemain Indonesia bisa berlari lebih dari 90 menit. Ini bukan soal fisik, tapi soal energi yang ditransfer supporter. Sementara itu, Eliano juga nggak kalah keren. Dia main full, bahkan pas Persib cuma 10 orang, adaptasinya makin kelihatan matang, seolah dia udah main di Liga Indonesia bertahun-tahun. Buat Boboto, duet diaspora ini bukan sekedar tambahan pemain, tapi simbol perubahan. Bahwa sekarang pemain timnas diaspora bukan cuma numpang nama, tapi benar-benar punya impact. Alasan pilih Persib dibanding klub lain sederhana tapi mendalam, yakni soal supporter. Dia pengen merasakan fanatisme langsung. Bukan fanatisme yang anarkis, tapi yang bisa bikin pemain merasa hidup, dan itulah yang dia rasakan di Kanjuruhan. Bobotoh mendukung, Aremania pun walaupun kecewa tapi tetap kasih penghormatan setelah laga. Bayangin, rival yang kalah malah masih sempat-sempatnya kasih respek, sesuatu yang jarang banget. Inilah yang sang profesor harapkan. Datang ke Indonesia bukan sekedar main bola, tapi juga membawa respect tag. Dan lebih dari itu, saat keluar Stadium Tom Haye juga dibuat takjub melihat keramaian fans rival.